Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Karisma Putri. Saya dari kelas 10 Tekfar 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi PAI kelas 10. Tepatnya ada bab 9, yaitu tentang penerapan Al-Kulliyatul Al-Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Infografis Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Yang pertama, agama harus dijaga karena merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah hifzul al-din. Yang kedua, kelestarian umat manusia di bumi ini harus terus dijaga, hifzul al-nafs, hifzul al-hal. Yang ketiga, akal harus dijaga karena merupakan perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Yang keempat, menjaga keturunan dengan menjauhi zina dan melakukan pernikahan, hifzul al-nafs. Yang kelima, harta menjadi salah satu syarat untuk bisa bertahan hidup, maka harus dijaga, hifzul al-mal. Yang pertama, pengertian Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Kata Al-Kulliyatul Al-Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu Al-Kulliyatul dan Al-Khamsah. Al-Kulliyatul artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Jadi Al-Kulliyatul Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fiqh, Al-Kulliyatul Al-Khamsah sering disebut dengan maqasid Al-Khamsah, 5 tujuan, dan Al-Hariyat Al-Khamsah, 5 kepentingan yang vital. Maka dapat berjudul bahwa Al-Kulliyatul Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan al-khamsat. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan mafsadat. Urutan Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Yang pertama al-din, agama. Yang kedua al-nafs, jiwa. Yang ketiga al-akal, akal. Yang keempat al-mal, keturunan. Yang kelima al-mal, harta. Menjaga agama al-din harus lebih diutamakan daripada menjaga lainnya. Menjaga jiwa al-nafs harus lebih diutamakan daripada akal, al-haq, dan keturunan al-mal. Macam-macam Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Bagian A, menjaga agama, hifzul al-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Contoh hifzul al-din. 1. Melaksanakan rukun Islam. 2. Menghormati agama orang lain. Bagian B, menjaga jiwa al-nafs. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seorang, bisa melindungi hak hidup manusia ketika masih menjadi janin di kandungan seorang ibu. Contoh menjaga jiwa. 1. Merawat kesehatan badan dan rohani. 2. Memenuhi kebutuhan dasar manusia. Seperti Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Artinya, dan pada harta benda mereka dan hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Menjaga akal, hifzul al-akh. Akal merupakan karunia agung dari Allah. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk menjaganya. Hifzul al-akal dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu agama, sekaligus menghindari hal-hal asak daya ilmu manusia. Bagian D, menjaga keturunan, hifzul al-nafs. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Yang terakhir adalah menjaga harta, hifzul al-mal. Melalui kepemilikan harta, seorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan benar.
Maka dari itu Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah meringankan umatnya untuk bekerja mencari nafkah yang halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, monopoli produk tertentu, dan tindakan tercela lainnya. Cara menjaga al-Hurriyatul al-Khamsah. Cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. 2. Min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan uraian contoh berikut ini.